Trio Messi, Neymar, Mbappe bakal jadi alasan utama PSG kalah dari Man City. Paris Saint-Germain gagal mendulang poin penuh meski diperkuat Trisula Lionel Messi, Neymar Junior dan Kylian Mbappe pada matchday pertama grup A Liga Champions 2021-2022 melawan klub Brugge. Sementara duel klub Brugge versus PSG berakhir imbang 1-1. Pertandingan lainnya di grup A yang digelar dalam waktu bersamaan diwarnai dengan 9 gol. Manchester City sukses menaklukkan RB Leipzig dengan kemenangan 6-3 dalam laga yang digelar di Etihad Stadium. PSG dan Manchester City pun akan bertemu dalam laga lanjutan Liga Champions pada Selasa 28 September di Parc des Princes. Akan tetapi, langkah Les Parisiens untuk mencuri kemenangan dari The Citizen diyakini tak akan berjalan mudah. Hal itu disampaikan oleh mantan pemain Manchester City, Owen Hargreaves, setelah menyaksikan laga PSG versus klub Brugge. Menurut Owen Hargreaves, alasan utama yang akan membuat PSG takluk dari Man City adalah trio penyerang klub itu, yakni Messi, Neymar, dan Mbappe. Hargreaves mengatakan bahwa Trisula yang dijuluki MNM itu tak akan mundur untuk membantu pertahanan. Saya pikir Manchester City akan terlalu bagus untuk PSG. 3 penyerang PSG tidak akan mundur untuk bertahan. Saya pikir melawan Manchester City mereka akan berada dalam masalah besar. Saya pikir akan ada banyak gol di dalamnya. Mungkin tidak sebanyak laga melawan RB Leipzig, kata Hargreaves dikutip Bolasport.com dari Manchester Evening News. Pesan Guardiola, Foden bakal terima peran baru di starting 11. Pemain berusia 21 tahun itu baru saja kembali dari cedera yang membuat gelandang itu absen dari tahap akhir kampanye Piala Eropa Inggris yang mengesankan selama musim panas. Tetapi ketika pemain internasional Inggris kembali ke kebugaran penuh untuk Manchester City dalam beberapa minggu mendatang, ia mungkin tidak melihat dirinya digunakan dalam peran sayap kiri yang membawanya begitu banyak kesuksesan musim lalu. Menurut informasi Mike Maggard di Telegraph, Pep Guardiola sedang mempertimbangkan menggunakan Phil Foden sebagai gelandang dalam beberapa minggu mendatang, menyusul pekerjaan baru-baru ini di lapangan pelatihan City Football Academy. The Telegraph mengungkapkan bahwa manajer Manchester City telah menggunakan Phil Foden dalam peran gelandang tengah selama pelatihan setelah kembalinya penuh ke skuad tim utama dalam beberapa hari terakhir. Saat ini Pep Guardiola memiliki pemain seperti Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, dan Bernardo Silva adalah personel lain dalam peran lini tengah, dengan Fernandinho atau Rodri tersedia di posisi tertahan tunggal sebagai bagian dari lini tengah 3 pemain. Menariknya, integrasi Foden di lini tengah dimulai pada Rabu malam di Liga Champions melawan RB Leipzig. Lantas, apakah posisi baru Foden akan meningkatkan levelnya? MU boleh belanja jor-joran, tapi Man City yang bakal juara. Sebuah keyakinan diungkapkan oleh Fernandinho mengenai perburuan gelar juara IPL musim ini. Ia yakin Manchester City sanggup mengalahkan Manchester United dalam perburuan gelar juara IPL musim ini. Seperti yang sudah diketahui, musim 2021-2022 telah digulirkan. Hingga pekan keempat ini persaingan di puncak klasemen masih sangat sengit. Manchester United yang belanja besar di musim panas ini sementara memimpin klasemen IPL. Mereka duduk di peringkat 1 dengan raihan 10 poin dari 4 laga. Fernandinho meyakini bahwa MU memang pesaing yang berat bagi MU. Ya, jika bisa dibilang dua tim ini, MU dan Man City berada di level yang sama, ujar Fernandinho kepada ESPN Brazil. Saya rasa kedua tim ini sama-sama memiliki tim yang kuat. Jadi tidak ada yang lebih unggul dalam urusan kualitas pemain di antara kedua tim ini. Kami telah bermain selama 5 atau 6 tahun bersama Pep. Kami mengenal para pemain kami dengan sangat baik. Kami tahu kualitas mereka seperti apa dan bagaimana Pep bisa memaksimalkan potensi kami di atas lapangan. Dengan situasi ini kami lebih berpeluang menjadi juara karena pemain kami mayoritas sama sejak tahun 2017. Namun saya yakin United akan jadi penantang gelar yang serius karena mereka telah menyamai level kami dalam waktu yang singkat, ujarnya. Manchester United dan Manchester City akan kembali beraksi di IPL pada akhir pekan ini. MU dijadwalkan akan menghadapi West Ham, sementara Man City dijadwalkan berhadapan dengan Southampton.
MU boleh belanja jor-joran, tapi Man City yang bakal juara. Sebuah keyakinan diungkapkan oleh Fernandinho mengenai perburuan gelar juara IPL musim ini. Ia yakin Manchester City sanggup mengalahkan Manchester United dalam perburuan gelar juara IPL musim ini. Seperti yang sudah diketahui, musim 2021-2022 telah digulirkan. Hingga pekan keempat ini persaingan di puncak klasemen masih sangat sengit. Manchester United yang belanja besar di musim panas ini sementara memimpin klasemen IPL. Mereka duduk di peringkat 1 dengan raihan 10 poin dari 4 laga. Fernandinho meyakini bahwa MU memang pesaing yang berat bagi MU. Ya, jika bisa dibilang dua tim ini, MU dan Man City berada di level yang sama, ujar Fernandinho kepada ESPN Brazil. Saya rasa kedua tim ini sama-sama memiliki tim yang kuat. Jadi tidak ada yang lebih unggul dalam urusan kualitas pemain di antara kedua tim ini. Kami telah bermain selama 5 atau 6 tahun bersama Pep. Kami mengenal para pemain kami dengan sangat baik. Kami tahu kualitas mereka seperti apa dan bagaimana Pep bisa memaksimalkan potensi kami di atas lapangan. Dengan situasi ini kami lebih berpeluang menjadi juara karena pemain kami mayoritas sama sejak tahun 2017. Namun saya yakin United akan jadi penantang gelar yang serius karena mereka telah menyamai level kami dalam waktu yang singkat, ujarnya. Manchester United dan Manchester City akan kembali beraksi di IPL pada akhir pekan ini. MU dijadwalkan akan menghadapi West Ham, sementara Man City dijadwalkan berhadapan dengan Southampton. Pep tak mau MTH lagi. Please, datang dong fans Man City. Pep Guardiola memohon kepada fans Manchester City datang langsung ke Etihad Stadium mendukung tim besutannya. Etihad masih laka dengan olok-olok MTH. Man City mampu menumbangkan RB Leipzig 6-3 di Etihad Stadium pada laga matchday pertama grup A Liga Champions. Hasil ini membuat Man City melanjutkan tren positif di Etihad dengan meraih 3 kemenangan secara beruntun. Lini depan mereka juga tengah tak terbendung kala bermain di kandang dengan telah membuat 17 gol. Man City memang laka dengan olok-olok MTH dalam beberapa musim terakhir. Akibat Etihad Stadium terbilang jarang terisi penuh. Dari data Football Critic, Etihad Stadium rata-rata hanya dihadiri 38.583 penonton pada Liga Inggris 2020-2021. Jumlah tersebut hanya 78% dari kapasitas stadion ini yang menyentuh 55.097 kursi penonton. Manajer Man City Pep Guardiola bahkan meminta para fans untuk meramaikan Etihad Stadium di laga berikutnya, yaitu melawan Southampton di Etihad. Saya akan mengatakan 3 pertandingan terakhir yang kami mainkan di sini kami mencetak 16 gol. Jadi saya ingin lebih banyak orang datang ke pertandingan berikutnya pada hari Sabtu. Kami membutuhkan para fans pada Sabtu depan. Southampton sangat berbahaya dengan dan punya kualitas yang sangat baik. Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami. Makanya saya mengajak semua supporter kami untuk datang Sabtu depan jam 3 sore untuk menonton pertandingan, ujar Guardiola dikutip dari Mirror. Man City tak butuh striker baru, Pep Guardiola buktikan ucapannya. Manajer Manchester City Pep Guardiola kembali menegaskan bahwa The Citizen tak menyesali kegagalan mereka untuk mendatangkan striker baru. Sang manajer menilai timnya masih memiliki kemampuan untuk mencetak banyak gol meski tak memiliki penyerang kejam di lini depan mereka. Manchester City dalam 4 penampilan terakhir mereka menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan. Selain mampu mencatatkan kemenangan, mereka juga sukses mencetak 17 gol. Terakhir, RB Leipzig menjadikan korban keganasan City usai dihajar dengan skor 6-3 Kamis 16 September dini hari waktu Indonesia Barat. Mengomentari kekejaman Man City dalam 4 pertandingan terakhir mereka, Pep Guardiola mengklaim dirinya berhasil membuktikan ucapannya, yakni City sama sekali tak menyesali kegagalan mereka untuk mendatangkan striker baru di musim ini. Guardiola menilai timnya memiliki banyak pemain yang mampu mencetak banyak gol meski tak memiliki striker top. Karena kami meraih kemenangan, orang-orang menganggap saya telah membuktikan bahwa Man City tak butuh penyerang baru. Tapi jika kami kalah, maka orang-orang bertanya kenapa kami tak merekrut striker, ujar Guardiola dilansir dari laman resmi Man City. Kami memiliki skuad yang luar biasa. Dari hari pertama sampai sekarang, mereka memberi saya pemain luar biasa dengan mentalitas yang sangat bagus.
Kami memiliki tim yang sama dengan musim lalu, hanya mengganti Sergio Aguero dengan Jack Grealish. Namun, musim lalu juga kami berhasil mencetak banyak gol, dan musim ini kami tak memiliki penyerang yang bisa menjamin 25 gol di setiap musim. Pada pekan lalu kami memiliki begitu banyak pemain di dalam kotak penalti lawan, dan itu sangat membantu tim ini untuk mencetak gol.